Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Ya, kita setelah liburan ya, kita baru masuk. Sekarang kita ketemu lagi. Liburan pada kemana? Mudik. Mudik. Woi, asiknya mudik. Tapi tolong jangan lupa dengan kita punya pelajarannya, kita punya praktek ya. Saya absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Oke, masuk semua. Oke, saya senang begini. Kita harus aktif ya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Sebelum liburan tuh kita membahas tentang cara mengukur badan, ya. Cara mengukur badan. Nah, untuk topik hari ini, karena kemarin minggu lalu sudah cara mengukur tubuh, sekarang topik hari ini kita cara membuat pola dasar rok, ya. Untuk apa kita membuat pola dasar rok? Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Untuk belajar untuk hari ini, Pak, supaya kita tahu gimana sih cara membuat pola rok, ya. Rumus-rumusnya gimana? Cara mengerjakannya gimana? Ada runtunannya, ya. Ingat, semua sudah pegang handoutnya sudah ya? Sudah. Ya, oke. Handoutnya sudah dipegang dan sudah dibaca ya, karena ini handoutnya sudah dibukasi sebelum libur. Benar tidak? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Berarti otomatis di rumah sudah dibaca ya? Oke. Tapi sebelumnya kita membahas tentang pola dasar rok, saya mau tanya dulu supaya sedikit mengasah. Kemarin liburan itu masih ingat nggak? Kalau mau bikin rok ini nih, ukuran apa saja yang dibutuhkan? Olive? Lingkar pinggang. Oh ya, bisa. Lingkar pinggang. Olive? Tinggi panggul 1. Tinggi panggul 1. Tinggi panggul 2. Tinggi panggul, ya, makasih suster. Tinggi panggul 1, tinggi panggul 2, lingkar panggul 1, Lingkar panggul 2. lingkar panggul 2, panjang rok. Oke, baik. Coba tolong Tisan sebutkan gimana sih cara mengukur lingkar pinggang. Caranya diukur mengelilingi pinggang. Jarinya dimasukin satu enggak? Ya, jarinya dimasukin satu enggak? Kan? Ya. Ya, betul. Pinggangnya jadi meter ya nih ya. Nah, ini meternya nih. Oke. Meternya. Kemarin kan sudah dipraktekkan semua ya? Sudah. Pinggangnya di sini ya? Ya. Pinggang sini. Cara mengukurnya. Kemudian satu jari masukkan di dalam meterannya. Satu jari saja. Ya, satu jari saja. Supaya jangan ketat-ketat sekali, ya. Bisa ya? Sudah dipraktekkan toh? Tugasnya juga sudah ada toh? Ya, oke, baik. Sekarang kita lanjut. Karena sudah dibaca di rumah cara membuat pola dasar roknya. Sekarang kita lihat dulu di situ ada ukuran yang dibutuhkan. Sudah ya? Sudah ukuran yang dibutuhkan, lingkar pinggang, tinggi panggul 1, tinggi panggul 2, dengan lingkar panggul 1, lingkar panggul 2 dan panjang. Oh ya, sebelum saya lanjut lagi mau tanya dulu. Oleh, gimana cara menentukan lingkar panggul 1? Rumusnya gimana? Lingkar panggul 1 didapatkan dari mana? Diukur dengan menggunakan mengelilingi panggul terbesar. Cara mendapatkan lingkar panggul 1. Kalau lingkar panggul 2. Lingkar panggul 2 diukur Untuk mengelilingi. mendapatkan lingkar panggul 1 dengan menggunakan rumus lingkar panggul 2 dikurangi 2. Ya, lingkar panggul 2 dikurangi 2. Oke, baik. Nanti sudah ketemu ya. Di sini kalau lingkar panggul 2-nya 98, berarti lingkar panggul 1-nya 96. Ya, baik. Oke, sekarang lanjut. Di samping ukuran yang dibutuhkan itu ada tinggi panggul. Semua sudah lihat ya di handoutnya ya. Tinggi panggul ada tinggi panggul 1 dan tinggi panggul 2. Ingat ya, beda tinggi beda lingkar. Kalau tinggi ukurnya mana nih, perhatikan. Dari pinggang turun ke bawah. Ya, ukur tinggi. Kalau lingkar otomatis melingkar mengelilingi, ya. Nah, di situ ada tabel. Kalau ukuran tinggi panggul standar manusia, standar orang Asia itu 20, tinggi panggul 1-nya, tinggi panggul 2-nya 20, tinggi panggul 1-nya 13. Nah, di situ ada ukuran 19, 12, 18, 11, 17, 10. Nah, harusnya kalian tanya, dari manakah itu ukuran ibu? Nah, ukuran ini ibu dapatkan dari ibu penelitian ya. Ibu terima cerita, ibu ukur. Orang Asia dan orang Eropa itu beda. Orang Asia itu kan lebih pendek-pendek ya. Badannya tidak terlalu tinggi seperti orang Eropa. Nah, yang ibu dapatkan secara riset kecil-kecilan seperti ini. Selama ibu menerima jahitan, ibu terima, ternyata kalau tinggi di orang Asia, tinggi panggulnya itu akumulasinya itu seperti itu. Seperti yang dituliskan, panggul 2-nya 17 itu jodohnya dengan 10. Kalau panggul 2-nya 18 jodohnya berapa, Icen? Panggul 2-nya 18, panggul 1-nya berapa? 11.
11. Oke. Kalau panggul 2-nya 19, panggul 1-nya berapa, Alvin? 11. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi nanti diukur dulu. Diukur tinggi panggulnya dulu. Ingat, untuk menentukan misalnya Alvin, saya mau buat pola dasar untuk bacanya Alvin. Tentukan tinggi panggulnya dulu. Oh, tinggi panggulnya ternyata 18. Berarti jodohnya sudah ada di tabel ya? Ya, oke, baik. Sekarang di samping itu ada K simbol. K simbol. K simbol itu untuk apa? Ya, K simbol itu untuk garis-garis yang dibutuhkan ketika kita bikin pola. Jadi katakan kita membaca polanya itu dengan K simbol itu. Ya, seorang pembuat pola harus paham K simbol atau kunci simbol. Ya. Jadi dengan adanya K simbol itu kita bisa baca, oh ini polanya ini lipatan kain. Oh ini yang dibutuhkan tuh garis ini saja. Pola yang dibutuhkan ini, yang dipecah ini. Oh ini garis bantu. Ya. Di situ sudah jelas ya petunjuknya ya. Kalau lipatan kain tuh simbolnya apa? Ya, strip titik. Garis bantu? Strip ya. Kalau garis lurus apa? Garis yang digunakan. Betul, berarti ketika kita lihat pola ada garis lurus semuanya, garisnya itu tidak strip, tidak putus-putus, semuanya diblok semua garis, berarti itu pola yang digunakan. Itu nanti yang akan dicetak. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara kerja. Di situ ada cara kerja, di sebelah cara kerja ada gambar ya. Nah, Ibu minta maaf itu tulisannya agak kurang itu yang untuk O1-nya kan belum ada kan? Nomor 12 ini. Nah, itu ada di bagian kupnat. Kupnat itu di mana? Nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita bahas dari atas dulu. AB sudah lihat? Digambar, perhatikan di gambar AB sama dengan panjang rok. Ya. Panjang rok. Ukur panjang rok dari mana ke mana? Pinggang sampai ke bawah sesuai yang dibutuhkan, diinginkan atau dibutuhkan. Betul. Sekarang AC. AC itu adalah seperempat lingkar panggul 2. Ya. Langsung diisi memang ya nanti ya. Nah, kita bahas dulu. Seperempat lingkar panggul 2. Sudah bisa lihat AC ada di mana? AC garisnya apa? Garisnya putus-putus, benar suster ya. AC itu garisnya putus-putus, berarti dia sebagai garis batu. Kemudian B sampai D sama dengan A sampai C dalam kurung siku. Nah, ini saya jelaskan. Yang disebut siku ini kalian kan semua punya ini ya, sudah punya ini mister nih ya. Ya. Mister ini gimana? Yang disebut siku tuh yang mana? Ini sudut siku. Ini sudut siku. Berarti garis sikunya yang mana? Yang ini dan yang ini. Berarti kalau ada perintah siku, maksudnya di situ kan tulisnya B sampai D sama dengan A sampai C, sama dengan dalam kurung siku. Berarti kita harus membuat garisnya itu garis antara BD dan AC itu harus siku. Ya, dari siku dari mana? Dari garis dari garis AB. Cara meletakkannya mana? Misalnya contoh ya, ini garis ya. Ini A, ini B. Contoh misalnya A, ini B. Gimana cara membuat garis sikunya? Tentukan satu titik. Ini kan B sampai D. Titik B dulu. Misalnya B ada di sini ya. Contohnya ya, B ada di sini. Gimana menentukan kan siku ke sana? Gimana menentukan cara membuat garis sikunya? Tempelkan sudut ini pada titik B. Gini ya. Terus salah satu garis ini menempel pada garis AB. Nah, kemudian kita buat garis strip sudah. Ini di sini. Jadilah siku. Ya, bisa paham ya? Berarti kalau B sampai D dan A sampai C berarti dia sejajar enggak? Sejajar, betul, Mang Bintang, sejajar ya. Kalau sejajar itu garisnya ketemu enggak? Sejajar itu namanya sejajar itu akan beriringan kiri dan kanan. Maksudnya garis jalan itu adalah sejajar kiri dan kanan. Berarti sejajar terus, ketemu nggak ke depannya? Tidak, ya, nggak ketemu. Namanya sejajar itu berarti besar ini dan besar ini sama nggak? Sama, ya, sejajar gini. Ini tiang ini sejajar, berarti jarak dari sini ke sini dan sini ke sini sama. Oke, paham ya? Oke, sekarang AE sama dengan tinggi panggul 1. Saya sudah jelaskan ya. Nah, terus kemudian
A sampai E1 itu apa, Icen? Tinggi panggul 2. Ya, tinggi panggul 2. Berapakah tinggi panggul 2 punyamu? Icen punya berapa? 20. 20, oke. Kalau AE-nya berarti berapa? Kalau tinggi panggul 2-nya 20, berarti tinggi panggul 1-nya berapa? 13. 13, mantap. Kemudian ya, ini sudah 1 sampai 5. Ingat, kerjanya tidak boleh lompat-lompat ya. Dikerjakan dari 1, 2, 3 supaya jangan bingung. Nah, kalau kita sudah hafal, sudah profesional ya, mau kerja dari mana dulu nggak apa-apa. Tapi kita masih belajar tuh step by step. 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Oke, berikutnya nomor 7 ya. Albian baca dulu nomor 7. Buat garis bantu siku dari titik E dan E1. Ya, sudah. E dan E1 berarti titik yang tadi kita buat garis bantu siku strip ya. Siku sudah tahu cara ambilnya toh? Ya, oke. Semuanya berporos pada garis AB ya. Semuanya berporos pada garis AB. AB berarti siku ke sana dan seterusnya. Oke. Sekarang nomor 8. Tolong Angel baca. E ke F sama dengan seperempat lingkar panggul 1. Ya, oke. E sampai F sama dengan seperempat lingkar panggul 1. Jadi sebentar, kalian hitung memang ya. Ini matematika dasar jadi tidak rumit. Seperempat panggul 1 berarti misalnya panggul 1-nya 96, harus dibagi 4. Ya, nanti langsung ditulis di sebelahnya tuh ya. Pakai pensil dulu, nulisnya pakai pensil dulu. Habis itu nomor berapa sekarang? Nomor 8 ya. Nomor 9, oke. Nomor 9. Tolong Imelda baca. E1 ke F1 sama dengan seperempat lingkar panggul 2. Ya, E1 ke F1 sama dengan seperempat lingkar panggul 2. Hampir sama dengan yang tadi ya. Garisnya juga berarti sama atau sudah dilihat atau di sebelah gambar itu ya. Oke, sekarang nomor 10. Tolong suster baca. A ke O sama dengan turun 1 cm. Ya, sudah. A ke O. Apakah A ke O? Nah, kita ketika buat rok itu ada turun sedikit polanya. Supaya ketika buat rok itu bentuknya pinggangnya bagus, agak lengkung sedikit. Kalau dia rata, nanti ban pinggangnya bisa-bisa ternaik dia. Agak ternaik. Jadi diambil sedikit saja, 1 cm. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Ya, hanya sedikit saja supaya bentuknya lengkung bagus. Karena kita punya letak pinggang itu kan begini. Kalau lihat di kerangka tubuh manusia itu letak pinggang kita begini. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya tolong Tisan baca nomor berapa? 11. Ya, baca dulu. Buat garis siku dari titik O. Ya, buat garis siku dari titik O. Seperti tadi caranya ya. Ya, oke. Baik. Untuk selanjutnya dibaca dan diisi masing-masing. Berarti sudah tahu ya caranya? Sudah tahu caranya, dibaca masing-masing, diisi masing-masing ya. Karena kita punya waktu juga tidak banyak, diisi masing-masing, kemudian ditulis di sebelahnya. Dari panjang ini ada dari penjelasan tadi 1 sampai nomor 12 tadi ada yang nomor 11 tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Pas ya? Ya, untuk yang nomor 12 tuh O sampai O1 tuh ada di Kupnat ya. Pertemuan itu hari sudah saya jelaskan Kupnat itu apa, ya. Tinggal diisi saja, Ibu lupa tulis tuh. O sampai O1 ya. Lebar Kupnat. Lebar Kupnat berapa? 2 sampai 3. Oke, 2 sampai 3. Tinggal milih ya. Oke. Baik. Kalau seperti itu tinggal kalian isi semuanya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kemarin juga ukurannya sudah saya periksa. Ya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Jika ada yang masih bingung bisa chat ya, chat di WA group ya, supaya teman-teman yang lain bisa saling share juga, bisa saling tahu pertanyaannya kalian apa. Oke? Baik, sekian, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan ini kita doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang, sampai ketemu kembali minggu depan. Baik.